Halo teman-teman, Solaku Solangasan, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah kemarin pada saya upload terkait video saya di Australia, perjalanan ke Australia, banyak yang bertanya ke saya bagaimana caranya masuk ke Australia. Apakah memang masuk ke Australia itu seketat yang orang ceritakan? Nah di sini saya akan berbagi tips dan sharing apa yang saya alami pada saat saya ke Australia kemarin. Nah, pertama-tama ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Australia, kebetulan yang kemarin itu kita tibanya di Sydney. Nah, kita akan melewati beberapa pemeriksaan di bagian Bandara Internasional Australia. Nah, kita akan melewati pemeriksaan di bagian imigrasi serta bea cukai dan karantina yang memang sangat terkenal, sangat ketat. Nah, bagian imigrasi bandara ini akan memeriksa paspor, kemudian incoming passenger card yang telah kita isi di pesawat. Nah, incoming passenger card ini berupa pengisian data pribadi, kemudian alamat yang ingin dituju, kemudian tujuan kedatangan kita di Australia, serta pernyataan barang-barang yang dibawa di dalam tas kita ketika memasuki Australia itu sudah terrecord apa-apa yang kita bawa gitu. Nah selanjutnya pada saat kita sudah turun dari pesawat, kita akan diminta untuk ikuti antrian. Nanti kita akan ditanyakan apakah ada barang yang perlu untuk dilakukan declare atau nggak ada gitu. Nah yang perlu di-declare ini misalnya kita membawa obat-obatan atau membawa makanan-makanan. Nah kebetulan pada saat itu saya bawa antangin, kemudian multivitamin, sehingga saya harus mendeklar semua barang apa yang saya bawa. Nah kita pada saat antri itu kita akan dilakukan pengecekan oleh orang yang bertugas di situ. Kita akan ditanya kenapa antrinya dideklar. Kalau misalnya kita bilang obat, biasanya kita akan diberikan silang gitu. Kalau misalnya memang kita bilang bawa makanan, nanti akan ditempatkan lagi di bagian yang tertentu juga. Nah, di sini saya akan membagi beberapa tips agar tidak mengalami kendala pada saat dilakukan pemeriksaan di imigrasi. Nah, yang pertama, pastikan bahwa teman-teman sendiri yang mengepak koper dan barang bawaan untuk memastikan teman-teman tahu apa isi yang ada di dalam koper teman-teman. Kemudian isi incoming passenger card dengan cermat. Declare atau nyatakan barang bawaan sesuai dengan kategori yang ada di dalam form. Bila Anda tidak yakin apakah barang yang Anda bawa termasuk ke dalam kategori tersebut, saya sarankan sih centang yes aja gitu. Karena bila kedapatan barang tersebut dibawa namun tidak dinyatakan, akan terdapat sanksi membayar denda uang yang sangat besar. Nah, jika teman-teman membawa bahan makanan ataupun obat-obatan dari Indonesia, pastikan berupa produk-produk dalam kemasan yang tertutup rapat, artinya dia masih dalam original packing. Kemudian, packing barang-barang yang dinyatakan dalam form tersebut menjadi satu. Nah, saya sih sarankan agar menggunakan wadah yang transparan agar mudah bila diminta untuk menunjukkan kepada petugas imigrasi nantinya. Misalnya, masukkan obat-obat yang Anda konsumsi ataupun produk-produk makanan dalam satu wadah yang terpisah. Jadi, ada untuk obat-obatan, ada juga buat makanan. Nah, itu sih tips yang saya bisa sarankan ke teman-teman. Nah, kemarin banyak juga yang bertanya kalau di kota Sydney itu tempat wisatanya di mana aja sih? Nah, yang pastinya ketika teman-teman berkunjung ke Sydney, yang wajib teman-teman kunjungi adalah Sydney Opera House. Nah, ini merupakan ikon dari Sydney sendiri. Ini nggak akan Abdul ke Sydney kalau belum berfoto di sini. Nah, seperti yang teman-teman mungkin sudah pernah lihat foto-fotonya. Nah, di tempat Sydney ini terinspirasi dari cangkang kerang. Jadi ada semacam gedung yang sengaja diletakkan di atas permukaan air dengan bantuan dari pondasi yang memang sudah dirancang khusus gitu.
Nah, selanjutnya yang wajib dikunjungi menurut saya adalah tempat wisata Three Sister. Nah, ini sebenarnya sih berupa 3 menara batu yang bersebelahan ya. Nah, dijelaskan dari pemandunya bahwa Three Sister ini punya kisah legenda dari suku aborigin. Kalau yang saya dengar-dengar pada saat itu, saya langsung ingat kisah maling kundang yang ada di Indonesia, yang pada saat itu karena durhaka ke orang tua akhirnya dikutuk menjadi batu. Nah, kalau di Three Sister sendiri ini berasal dari cerita suku aborigin di mana ada 3 gadis yang bukan dikutuk sih sebenarnya, tapi disembunyikan, akhirnya dijadikan seperti patung sehingga nggak dikenalin lagi. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman banyak yang bertanya juga kemarin kalau di Sydney apa sih yang terkenal untuk
kulinernya. Nah, saya sarankan sih teman-teman itu nyobain seafood yang ada di Sydney Fish Market. Jadi di sini menyediakan berbagai macam seafood yang memang fresh karena baru ditangkap sama nelayan dan dimasak di hari itu juga. Jadi benar-benar sangat recommended. Kemudian saya merekomendasikan juga ada ribs and burger Rudess, dan ini rasanya sangat enak, dan yang pastinya di sini juga makanannya halal. Jadi teman-teman bisa nanya ke petugasnya bahwa teman-teman itu mau nyari makanan halal. Nah, tidak lengkap juga liburan kalau misalnya teman-teman itu nggak membeli oleh-oleh. Nah, yang saya sarankan di sini kalau misalnya teman-teman ke Sydney, yang pertama yang wajib dikunjungi adalah Pedis Market. Pedis Market ini memang sudah sangat terkenal ya, menyediakan oleh-oleh yang harganya sangat murah. Kemudian yang saya rekomendasikan juga adalah Birkenhead Point. Nah, ini letaknya juga dekat, ini tepatnya masih ada di dalam kota Sydney sendiri. Nah, di sini menyediakan berbagai macam barang-barang yang branded yang harganya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan di outletnya langsung. Nah, selain itu ada juga Peace Street. Nah, Peace Street ini berada di kawasan pusat bisnis Sydney. Nah, ini menjadi salah satu pusat pembelanjaan yang paling sibuk gitu, karena di sini ada pokoknya banyak banget toko yang tersedia di sini, dan brand-brandnya pun juga brandnya sangat bagus, dan kita bisa mendapatkan banyak barang-barang yang diinginkan. Nah, saran saya sih kalau misalnya mau ke sana pada saat season mau musim dingin aja, karena di sana pasti akan banyak diskon ataupun banyak harga-harga barang yang lagi promo gitu, sehingga teman-teman bisa puas untuk berbelanja. Nah, selanjutnya yang teman-teman wajib kunjungi adalah DFO Homebase. Nah, di sini semacam factory outlet ya. Nah, saya rekomendasikan sih pada saat kesini wajib untuk beli sneakers, kemudian beli parfum, kemudian beli baju, karena memang ini adalah factory outlet yang menyediakan harga-harga yang mungkin jauh lebih murah dibandingkan dengan di outletnya langsung. Nah, sekian tips dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.